103,4 DFM. Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania hari ini seperti yang sudah dipromokan sebelumnya, DFM Mania pagi ini kita kedatangan tamu spesial nih Bang Ilham ya, dari BPJS Ketenagakerjaan Kelapa Gading yang akan menjadi narasumber kita dalam perbincangan khas Radio DFM. Dan tema kita pagi ini adalah kerja keras bebas cemas. Itu dia DFM Mania, kerja keras tapi bebas cemas. DFM Mania ini menarik, kerja keras tapi bebas cemas, karena kerja keras itu identik banget sama rasa cemas. Tapi yang satu ini justru berbeda, kerja keras tapi bisa bebas cemas. Seperti apa dan bagaimana biar setiap orang yang bekerja keras tapi bebas cemas? Iya, DFM Mania kerja keras ini sangat terkait dengan mereka yang bekerja keras baik di lingkungan jalan, pelabuhan, pasar, konveksi, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelas membahasnya secara rinci, kita sudah kedatangan tamu dan bakal kita tanya ini kepada narasumber kita, Bapak Ervan Kurniawan, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum pagi, Pak. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ervan? Alhamdulillah sehat. Aduh, ini Pak Ervan juga sama Mas Ilhamnya sehat ya? Alhamdulillah kita berdua sehat. Ini Pak Ervan juga ditemenin sama rekannya ya, Pak ya. Oke, DFM Mania nih yang penasaran sama tema kita pagi ini, kerja keras bebas cemas. DFM Mania juga bisa ikutin kita via WhatsApp ya Bang Ilham ya. Benar banget, via kayaknya WhatsApp udah di banyak nih pertanyaannya ya. Di 0811991034. Di perbincangan khas kita pagi ini masih bersama Bapak Ervan Kurniawan dari BPJS Ketenagakerjaan Kelapa Gading ya Pak ya. Ini sebenarnya di kepala saya udah banyak nih Pak pertanyaan terkait dengan tema kita pagi ini ya, kerja keras bebas cemas. Ini dia udah. Oke. Sebelumnya kita boleh minta penjelasannya dulu nih Pak. Kira-kira apa sih Pak itu BPJS Ketenagakerjaan, dan yang membedakannya dengan BPJS Kesehatan lainnya itu apa Pak? Silakan. Iya, makasih banyak nih Mbak Nurul dan Mas Ilham. Saya mau menyapa dulu nih DFM Mania, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan amal ibadah kita di Ramadan kali ini diterima oleh Allah SWT dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Mbak Nurul, Mbak Mas Ilham dan teman-teman DFM Mania, BPJS Ketenagakerjaan ini lahir dari Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS. Jadi memang di negara kita saat ini itu ada dua BPJS. Yang pertama itu BPJS Kesehatan, yang dulunya itu adalah PT Askes. Nah, kami sendiri BPJS Ketenagakerjaan itu yang dulu lebih dikenal dengan PT Jam Sostek Persero. Ya, jadi memang lembaga ini dibentuk pemerintah untuk melindungi pekerja ya, pekerja Indonesia dalam menghadapi resiko sosialnya gitu. Ya, jadi memang khususnya BPJS Kesehatan itu adalah seluruh warga negara. Jadi kalau kami itu adalah pekerja Indonesia. Jadi setiap pekerja yang ada di Republik kita ini yang melakukan aktivitas ekonominya, ya, pekerjaan untuk mendapatkan nilai ekonomi dan manfaat ekonomi, itu memang harus diikutsertakan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, supaya apabila mereka mengalami risiko tidak terganggu ekonominya karena harus membiayai misalnya perawatan pengobatan ya, terus juga di masa hari tuanya, terus meninggal dunia ahli warisnya ada akan mendapatkan manfaat daripada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu perbedaan singkatnya lah ya antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu sih sementara ini Mbak Nurul. Oke nih Pak Ervan, ini terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sebenarnya nih kita ini sebagai pekerja perlu atau enggak sih Pak punya perlindungan seperti itu Pak? Dan juga manfaatnya apa aja nih yang kita dapatin ketika kita terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Boleh dijelaskan Pak? Iya, sangat perlu ya. Kenapa? Tadi yang saya singgung di awal, kenapa kita perlu program ini? Untuk menghindari tadi terjadinya risiko. Kami itu ada 4 program plus tambah 1 yang namanya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, kita melaksanakan program jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, saya jelaskan nih satu-satu ya program BPJS Ketenagakerjaan apa saja sih yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Yang pertama itu jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja ini itu proteksinya
mulai dari pekerja itu berangkat dari rumah Mhm. sampai ke tempat kerjanya, sampai dengan kembalinya pekerja ke rumah. Oke. Jadi mulai dari rumah, tempat kerja, beraktivitas di tempat kerja sampai dengan kembali ke rumah. Mhm. Nah, dalam hal misalnya pekerja itu mengalami resiko di dalam wilayah ini tadi, itu pekerja akan terlindungi ke dalam program jaminan kecelakaan kerja. Ya, di mana dalam program jaminan kecelakaan kerja itu terdapat yang namanya perawatan pengobatan. Jadi misalnya gini nih, Mbak Nurul, Mas Ilham, ya. Seorang pekerja mau pergi ke kantor. Iya. Nah, tiba-tiba di jalan mengalami resiko, apakah itu kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan tunggal atau berbagai hal lah, kita katakan begitu kan, resiko kita nggak ada yang tahu nih. Iya. Ya. Nah, begitu mereka mengalami risiko dan mereka harus dirawat di rumah sakit, BPJS Tenagakerjaan hadir yang memberikan bantuan perawatan pengobatan sampai dengan sembuh. Mhm. Ya, bayangkan tuh, sampai dengan sembuh gitu loh. Jadi sesuai dengan indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter tentunya ya. Oke. Nah, pada saat sudah dirawat begitu ya, tentu pekerja ini kan tidak beraktivitas. Nah, perusahaan sebagaimana tempat dia bekerja, nah itu harus memastikan yang pertama tentu pekerjanya harus didaftarkan gitu ya. Iya. Terus kemudian dalam hal yang bersangkutan mendapatkan perawatan pengobatan, gajinya tetap harus dibayarkan gitu. Penghasilannya itu tidak boleh dihilang gitu ya, karena ke kondisi tadi. Nah, BPJS Tenagakerjaan memberikan yang namanya STMB, sementara tidak mampu bekerja. Nah, jadi gajinya tadi, penghasilannya tadi dibayarkan oleh BPJS Tenagakerjaan. Nah, makanya penting bagi perusahaan agar melaporkan upah sebenarnya. Mhm. Iya. Ya, misalnya katakan seorang itu upahnya 10 juta, ya laporkan 10 juta, jangan sampai upahnya separuh. Karena tadi kalau misalnya ada mengalami risiko tadi, BPJS Tenagakerjaan akan memberikan santunan sementara tidak mampu bekerja Oke. sebesar upah yang diterimanya setiap bulan. Ya. Terus kemudian yang kedua, tadi perawatannya sampai sembuh sementara tidak mampu bekerja. Kalau seandainya mengalami meninggal dunia, Iya. tentu ahli waris akan kita berikan manfaat yang namanya santunan meninggal dunia. Itu berapa besar manfaatnya? 48 kali upahnya tadi. 48 kali upah. Iya. Jadi penting bagi kita sebagai pekerja, kita harus tahu nih, di samping upah yang kita terima, kita didaftarin nggak sih dalam BPJS Tenagakerjaan? Mhm. Kenapa? Kalau terjadi risiko tadi tuh, ya, jangan sampai keluarga, karena jaminan sosial ini bukan hanya buat diri kita, tapi juga peruntukan bagi perlindungan bagi keluarga. Ya, tadi mengalami meninggal dunia, dapat 48, ahli warisnya 48 kali upah. Katakan tadi gajinya 10 juta upahnya, berarti 48 kali 10 juta, 480 juta. Kalau pekerjaannya udah selesai gitu ya, bahasanya kan begitu tuh, udah selesai urusan dengan dunia gitu kan. Iya. Tapi kan kita harus mempersiapkan diri juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Mhm. Nah, di samping itu 2 orang anak akan mendapatkan beasiswa. Ya, beasiswa itu mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Nah, jadi sangat besar nih manfaatnya. Terus ada perawatan juga medik yang di rumah. Ada juga pergantian protese ortese, itu baru satu program. Ya, perlindungan sebesar itu yang kita berikan kepada pekerja. Iya. Nah, konsep kita pada saat pekerja itu mengalami kecelakaan tadi, itu ada namanya konsep return to work. Ya, jadi pekerja itu harus diobati sampai dengan sembuh tadi dan dia mampu kembali lagi bekerja. Katakan tadi kalau misalnya satu kondisi dia harus mengalami hilangnya tangan, kaki, ya karena diamputasi karena kecelakaan tadi. Nah, kita juga memberikan penggantian tangan palsu, kaki palsu gitu ya, gigi palsu. Nah, itu kita berikan juga pelatihannya, kita dampingi. Namanya programnya Return to Work. Jadi kita harus memastikan juga pekerja itu bisa kembali bekerja, ya. Nah, kemudian di samping itu ada namanya program jaminan kematian. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja atau disingkat JKK. Ada yang kedua jaminan kematian atau JKM. Nah, kalau jaminan kematian ini bentuknya adalah santunan apabila pekerja mengalami meninggal dunia karena apapun sebabnya. Ya, karena sakit atau hal yang lain ya. Yang ibaratnya udah nggak hidup di dunia lagi deh, udah urusannya gitu ya. Nah, itu ahli waris akan kita berikan santunan sebesar 42 juta rupiah. Ya, ada santunan yang kita berikan.
Nah, kalau kepesertaannya sudah 3 tahun, 2 orang anaknya tetap akan mendapatkan beasiswa juga, ya, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Yang ketiga ada jaminan hari tua. Nah, ini sebenarnya adalah tabungan yang dipersiapkan bagi pekerja. Jadi selama ini kita tuh kerja terus nih kapan nikmatinnya gitu ya. Di masa tua tentu kita harus menikmati ya hasil kerja keras kita. Nah, makanya pemerintah BPJS Ketenagakerjaan juga menyiapkan yang namanya jaminan hari tua, bentuknya tabungan, dan ini akan dikembalikan sebesar iuran yang dikolek setiap bulan plus dengan pengembangannya. Ya, pengembangan kita ya cukup menjanjikan lah, artinya pengembangan itu diamanahkan minimal setara bunga deposito perbankan loh. Nah, bayangin tuh nabung di mana tuh yang dapat sebesar itu gitu kan. Nah, tentu nanti kapan ini diambil? Pada saat pekerja itu memang memasuki hari tuanya ya. Nah, kemudian ada jaminan pensiun. Nah, ini juga dipersiapkan. Kalau tadi jaminan hari tua itu bentuknya lamsam, dikembalikan secara sekaligus begitu, diambil oleh pekerja. Nah, kalau jaminan pensiun ini persis sama dengan pensiun yang ada, yang sudah berjalan dulunya bagi teman-teman ASN dan TNI Polri misalnya. Ya. Nah, ini adalah penggantian bulanan yang diberikan. Ya, jadi diberikan setiap bulan kepada karyawan yang sudah memasuki pensiun atau pekerja yang sudah memasuki usia pensiun. Nah, yang terbaru tentu ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, jadi seorang yang terkena PHK ya karena kondisi misalnya kayak kemarin ya pandemi sekarang. Nah, pemerintah juga sudah menyiapkan melalui kami ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, itu ada santunan berupa uang tunai, juga ada pelatihan kerja, akses pekerjaan ya, yang ada di program di Kementerian Tenaga Kerja gitu. Oke, terima kasih Pak Ervan. Ini penjelasannya detail sekali. Ini tadi ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, terus juga ada jaminan hari pensiun, jaminan hari tua, yang terakhir jaminan kehilangan pekerjaan, ya Pak ya. Ini jadi semakin gamblang, terus juga manfaatnya ternyata banyak banget DFM Mania. Nah, Pak Ervan, hubungannya dengan kerja keras bebas cemas itu bagaimana Pak? Ya. Silakan Pak. Ya, jadi gini teman-teman DFM Mania, kaitannya dengan ini kan kampanye kami nih yang baru sekarang kita coba gaungkan nih ya, artinya kerja keras bebas cemas. Nah, tentu kita sebagai pekerja itu kan diharapkan itu harus bekerja keras, baik bagi organisasi, institusi, perusahaan maupun oleh orang rumah kita juga tuh. Ya, kita harus kerja keras supaya tadi keluarga juga bisa sejahtera, ekonomi lebih baik gitulah. Nah, bebas cemasnya adalah kalau dengan mengikut sertakan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, lo perlu cemas. Jadi produktivitasnya tuh bisa lebih tinggi gitu. Lebih semangat lagi nih kerjanya. Kenapa? Karena semuanya udah dilindungi oleh jam sostek. Ya. Udah dilindungi tadi. Ada 5 program tadi ya, 4 program yang utama, ada yang 1 jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, artinya perlindungan itu sudah disiapkan. Begitu teman-teman pekerja mendaftarkan diri, pada saat itu juga teman-teman sudah dijamin ya, diberikan perlindungannya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nggak perlu lagi ya, tinggal kerjanya fokus, semangat, produktivitasnya tinggi, dapat promosi, penghasilannya jadi lebih baik. Gitu loh. Jadi kerja keras bebas cemas ya. Itu dia ya. Oke, Pak Ervan, ini juga nih terkait dengan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan nih Pak Ervan. Sekalian ada yang nanya juga dari via WhatsApp, ini dari Kang Adip Amigos. Apakah hanya pekerja kantoran saja? Kalau Kang Adip ini kan dia kerjanya berdagang, Pak Ervan. Itu gimana terkait dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan? Silakan Pak. Nah, dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan saat ini, itu seluruh pekerja Indonesia bisa terdaftar ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dulu memang kami dikenalnya PT Jam Sostek itu kepada pekerja formal, kantoran, perusahaan begitu ya. Kalau sekarang itu seluruh pekerja, apakah itu dia tadi ojek pangkalan atau berdagang, asisten rumah tangga, driver pribadi, pedagang kaki lima, ya, bahkan misalnya petugas keamanan di komplek, begitu ya. Nah, itu semuanya bisa terlindungi apapun profesinya, freelancer, event, misalnya segala macam deh, ya, anak band, pekerja seni, gitu ya.
Bahkan misalnya mohon maaf sekarang difabel, teman-teman difabel yang bekerja, nah Mm-mm. itu juga bisa ikut ke dalam program BPJS Kerjaan. Kenapa? Karena pemerintah menyediakan nih ya ada satu program bagi pekerja Indonesia agar kalau mereka mengalami resiko mereka tidak terganggu ekonominya ataupun keluarganya. Oke. Ya, artinya keluarganya tadi kan manfaat santunannya juga ada bagi keluarga. Artinya sudah dipersiapkan gitu bagi keluarga pada saat mereka melakukan aktivitas pekerjaan. Oke, berarti Iya. mencakup semuanya pekerjaan ini, pekerjaan ya Pak ya? Betul Mas Ilham. Sekalipun itu pedagang juga ya. Benar. Oke, ini juga ada penanya juga nih Pak dari WhatsApp, ini dari Rahayu, yang dimana nih diminta Waalaikumsalam dulu Nuril nih, saya Asti ini dari Radio Dalam mau tanya, jika sudah resign dari pekerjaan dan statusnya tidak bekerja, ketika ingin mencairkan BPJS di usia 55 tahun, apakah syarat-syaratnya yang harus dipenuhi? Dan satu lagi nih Pak, ketika ingin melakukan pencairan BPJS tetapi kartunya hilang namun sudah terdaftar di JMO, apakah tetap bisa dilakukan proses pencairan untuk saldo BPJS di atas 50 juta? Oke. Mungkin yang terakhir dulu ya saya jawab ya. Oke, Ya, silakan, Pak. untuk JMO ini adalah mobile apps-nya kami ya. Kami akan rancang akan menjadi super apps lah begitu ya. Iya. Dengan harapan karena sekarang ini kan semuanya serba digital. Iya. Jadi agar pekerja itu lebih mudah mengakses baik itu mendaftar ataupun mengambil haknya. Nah, kalau JMO itu memang saat ini kita masih batasi nominalnya 10 juta ke bawah. Artinya, pekerja yang memiliki saldo sebesar itu tinggal nggak perlu datang ke kantor. Tinggal aktivasi JMO-nya. Terus udah klaim aja dari situ, tinggal pencet-pencet tuh cair tuh. Iya. Ya, sebegitu mudahnya lah. Oh, Artinya gitu. kendali sekarang di tangan Anda, gitu Iya, bahasa iya, gitu. iya. Ya. Kalau yang di atas 50 juta memang tetap harus ke kantor. Oke. Ya, kenapa? Karena memang kita harus melakukan verifikasi ya, karena jumlahnya kan juga lumayan besar, iya. jangan sampai salah nih gitu. Iya. Nah, apa syaratnya? Ya cuma datang tuh bawa kartu sama KTP doang. Ya, ngambil haknya, datang ke kita. Ya, terus misalnya ada yang bawakin itu ada surat paklaring segala macam, tapi syarat yang utama itu ya tinggal KTP dan kartu. Nah, tentu nanti kita akan cross check ke perusahaannya ada apakah sudah nonaktif atau tidak. Jangan-jangan nanti dia sudah merasa tidak bekerja lagi di perusahaan A, tapi dia masih terdaftar di perusahaan B. Nah, itu banyak tuh. Kan ada tuh yang orang pindah-pindah ya. Iya. Nah, pindah-pindah. Karena prinsipnya jaminan hari tua itu harusnya kan dinikmati di hari tua, tapi bagaimanapun pekerja berhak ya, karena ketentuannya mengatur kalau 1 bulan setelah mereka resign, berhenti dari perusahaan tempat mereka bekerja, mereka boleh mencairkan jaminan hari tuanya. Nah, itu makanya silakan datang ataupun ya sudah pencet aja tuh di JMO. Ya, JMO-nya udah kalau misalnya di bawah 10 juta ya berarti melalui JMO. Tapi Mas Ilham pengennya pakai JMO atau datang gitu. Ya kan? Dia kan rajin pengen datang biar sekalian jalan-jalan gitu, Pak. Berarti udah ketahuan kan jatuhnya berapa misalnya. Tapi itu kemudahan, artinya sekarang kami juga fokus ya, artinya BPJS Kerjaan tuh udah menyiapkan, ya, udah proses ke sana sebagaimana juga diarahkan oleh Presiden. Kami itu sekarang harus semuanya udah digitalize lah ya. Iya, Artinya digitalisasi itu harus memang harus terjadi di BPJS Kerjaan itu. Oke, ini itu dia udah menjawab ya. Ini juga dari Yana nih Pak, ini ada penanya juga dari WhatsApp. Ini menanyakan, mau nanya nih dia mau tanya, saya kan punya 2, yang satu bayar mandiri, yang satu dibayarkan sama perusahaan. Oke. Karena perusahaan sebelumnya saya tidak didaftarkan, yang saya mau tanyakan bagaimana proses pencairan untuk BPJS Jam Sostek yang mandiri. Terima kasih sebelumnya. Ini dia dari Yana dari Pasar Minggu. Oke Pak. Oke, dia mandiri ya. Jadi kedua dari perusahaannya juga dari mandirinya. Iya. Nah, prinsipnya sama sih pencairannya ya. Terus, nanti bisa dicairkan langsung, dan kita lihat dulu mandirinya ikut 2 program atau 3 program. Nah, kalau mandiri ini kan BPU ini ya, pekerjaan namanya kan penerima upah atau pekerja formal lah. Iya. Ada bukan penerima upah, pekerja mandiri atau informal dulu kita kenalnya. Nah, bagi segmen informal atau BPU ini, bukan penerima upah ini, mereka tuh memilih yang wajib itu adalah jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Sedangkan jaminan hari tuanya itu adalah opsional. Nah, mereka boleh menabung gitu ya. Nah, kalau memang jaminan hari tuanya ada di situ, nah tentu sekali lagi jaminan hari tua ini kami bayarkan sekaligus semuanya.
nggak bisa ngambil yang ini aja, yang itu aja gitu kan. Nah semuanya harus diambil. Kenapa? Karena ini adalah kita harus memastikan dana ini memang diterima sepenuhnya kepada pekerja, kepada peserta kita. Jangan sampai nanti dia ngambil lagi butuh nih separuh, dicicil, ambil ini dulu deh, ambil ini dulu. Sementara data itu kan terbaca karena kami basisnya adalah NIK. Jadi siapapun misalnya nama Ervan gitu ya, itu kebaca. Saya tuh pernah ikut di mana-mana aja tuh pesertaannya. Nah pada saat saya mengambil jaminan hari tua, tentu kami akan, Pak, yang ini juga ada nih saldo Bapak gitu ya. Kami akan teman-teman tuh akan menginformasikan seperti itu, sehingga nanti dan di JMO pun pasti akan terdetek seperti itu. Nah sehingga jaminan hari tua itu sepenuhnya dikembalikan kepada peserta. Jadi prinsipnya begitu. Ya, memang dari NIK ya Pak ya. Betul. Kalau dia main aktif tuh ada ya, secara ketentuannya ada pengambilan 10%, itu untuk konsumtif 30%, ya untuk perumahan ya, kebutuhan kepemilikan rumah lah begitu ya. Nah, memang kita nggak menyarankan teman-teman untuk melakukan pengambilan ya. Artinya bukan dilarang, nggak. Karena kalau pada saat pengambilan 10% itu nanti akan ada konsekuensinya pada saat pengenaan pajak finalnya. Jadi dia akan berubah menjadi pajak progresif pengenaan pajaknya untuk jaminan hari tua. Nah, itu yang pasti kami nanti akan sampaikan tuh. Ya. Nah, tapi semua kemudahan ataupun kebutuhan peserta ya insya Allah itu sudah kita adopt lah begitu ya, sudah kita terapkan, kita siapkan lah ya. Ada juga namanya, kami juga menyediakan manfaat layanan tambahan kepemilikan rumah, bagaimana para pekerja itu bisa punya rumah dengan skemanya BPJS Tenagakerjaan. Kami bekerja sama dengan perbankan. Nah, jadi kalau misalnya kan kalau manfaatnya kata orang tuh ini ngeri-ngeri aja Pak ya, mati, kecelakaan tuh baru nikmati. Nah, kalau gua gagal apa-apa kenapa? Masa gua nggak nikmatin kan gitu kan? Makanya kita siapin tuh ada yang namanya MLT, manfaat layanan tambahan. Gitu. Oke Pak, terima kasih. Ini juga nih ada selanjutnya nih ada penanya juga Pak dari via WhatsApp lagi, banyak juga nih ya. Rame nih. terkait dengan penyelewengan nih Pak nih. Ini dari Hasan di Bekasi Timur. Selamat pagi Pak, mau tanya jika sebuah perusahaan melakukan kebohongan dalam pelaporan ke BPJS Ketenagakerjaan tentang gaji karyawan, apa sanksinya nih Pak? Terus juga kemana lapornya dan syarat-syaratnya nih, laporannya apa saja? Itu aja, terima kasih. Karena dia sudah bekerja kurang lebih itu sudah 10 tahun. Oh iya. Ya memang di dalam ketentuannya ya, setiap pengusaha itu wajib mendaftarkan pekerjanya ya ke dalam program BPJS Tenagakerjaan. Ada sanksinya, ada pidananya, ya ada dendanya, terus juga ada pengenaan sanksi administratif, ya pembekuan izin usaha misalnya ya. Nah terus apa yang harus dilakukan kalau seandainya kita tahu nih gaji kita, upah kita yang dilaporkan tuh nggak sesuai. Katakan tadi saya contohkan di awal, upah saya tuh 50 juta, tapi dilaporin hanya 10 juta oleh perusahaan. Nah, bagaimana melapornya? Makanya penting ya setiap peserta harus mendownload tuh aplikasi JMO tadi. Di aplikasi JMO tadi tuh ada nih upahnya Mas Ilham, Mbak Nurul yang dilaporin bulan Juli itu 1 juta. Padahal gajinya 5 juta. Ya. Nah, itu bisa langsung melaporkan di situ. Dan jangan tahu, kita banyak kok kanal pelaporannya. Ya, di situ bisa dilaporkan langsung. Terus ada call center kita 175 juga, atau ya tadi jangan takut, itu akan terbuka misalnya, akan ketahuan. Ya, kita sudah siapkan kok. Ya, sarananya ada. BBS-nya juga ada. Ya, semua banyak banget deh kanalnya. Ada website kita ada semua ya. Ada Instagram kita ada. Nah, terkait pelaporan tadi kalau misalnya di tangan udah JMO tadi kan, dilaporin saja di situ dan kita akan melakukan namanya pengawasan pemeriksaan. Ya bahkan kita kan sekarang tuh udah kerjasama ya dengan kalau terkait pelanggaran itu kita berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja, ya dinas tempat kita berkoordinasi, kita akan memanggil perusahaan, misalnya seperti itu kita melaporkan bahwa ada terjadi kesalahan nih, ya dari pihak perusahaan. Ataupun dari kami secara mandiri juga bisa melakukan. Kami ada namanya pengawasan pemeriksaan, tim pengawasan pemeriksaan. Nah ini juga bisa langsung memeriksa, memanggil gitu kan, mengkonfirmasi apakah benar di sini ada penyelewengan. Ya, artinya pendaftaran sebagian kalau di kami itu ya.
Nah, itu akan kami periksa. Dan biasanya itu rutin kami lakukan setiap tahun untuk deteksi awal. Nah, biasanya kami akan menyurati perusahaan, misalnya kenaikan UMP segala macam, itu biasanya rutin kita lakukan, termasuk program. Kita bisa lihat misalnya nih orang dari tahun lalu gajinya kagak naik-naik nih, kenapa nih? Gajinya udah masih UMP doang nih, tapi UMP-nya juga UMP kapan tahun gitu kan, udah lewat tahun gitu. Nah, itu biasanya dari situ tuh deteksi awalnya ya, bagaimana kita mendeteksi adanya pelanggaran-pelanggaran, termasuk juga tadi laporan dari para peserta. Oke, berarti nanti dibantu di JMO, nanti dibantu juga diselidikin juga ya Pak? Iya, pasti kita akan periksa nih. Nah, itu dia DFM Mania, jangan lupa install aplikasinya tuh JMO biar kelihatan ya Pak ya. Iya, harus itu. Ini juga ada pertanyaan lagi nih Pak, semoga bisa tercover semua ya Pak, soalnya rada banyak juga nih. Ini dari Mama Dea nih. Apakah pendaftaran itu harus sesuai domisili atau KTP? Misalnya daerah DKI Jakarta, soalnya saya ini kerjanya nggak menentu Pak. Nah, apakah bisa digunakan sewaktu-waktu bila dibutuhkan, misalnya saya sakit gitu. Ini terkait dengan daerahnya, daerah kerja. Nah, ini yang Pak. Mama Dea juga harus clear juga nih Mama Dea. Kalau di kami BPJS Kerjaan daftar di mana aja boleh. Ya, orang Papua misalnya, ini orang suatu Sukabumi deh, ya, atau Jabodetabek, saya di Tangerang, kerjanya di Jakarta. Nah, daftarnya boleh di mana aja, ya, boleh tersalah sentralisasi di satu tempat, di mana perusahaan, ya. Nah, pelayanannya itu seluruh wilayah kita, seluruh wilayah Indonesia. Jadi nggak mesti daftar di DKI, pelayanan DKI. Nah, saya agak ini nih pertanyaannya Mama Dia tuh kalau misalnya sakit. Nah, kalau sakit tuh saya takutnya BPJS Kesehatan nih gitu kan. Nah, kalau kami di BPJS Kerjaan, pada saat misalnya kita mengalami resiko, tentu harus segera ditangani kan. Nah, silakan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk ditangani, atau penanganan pertama deh, katakan begitu. Setelah itu dirujuklah ke kalau memang penanganannya parah harus dirujuklah ke rumah sakit PLKK, kami sebutnya, Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, yang bekerja sama dengan BPJS Kerjaan. Itu tinggal dimasukin, udah semua biaya itu ditanggung oleh BPJS Kerjaan sampai sembuh. Jadi peserta tadi nggak dibebani lagi biaya. Gitu berarti dia mencakup seluruh daerah Indonesia kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan ya Pak ya? Sama BPJS Kesehatan, seperti saya nggak tahu ya. Mungkin seperti itulah. Nah, ini dari Kang Ojin. Kang Ojin ini jualan nasi goreng Pak. Ini beliau nanya nih, bagaimana caranya supaya saya punya BPJS, mungkin masuk kategori yang mana pas daftarnya gitu Pak. Silakan Pak. Untuk ya Pak, Kang Ojin ya. Kang Ojin nasi goreng nih, jam 10 ngomongin nasi goreng gitu. Ya masuknya tuh segmennya bukan penerima upah, karena kan Bang Ojin itu termasuk pekerja informal ya, pekerja mandiri. Ya, dia berusaha, jam kerjanya beliau yang nentuin sendiri begitu ya. Nah, itu bisa mendaftarkan melalui tadi pekerja bukan penerima upah, program BPU. Tadi yang saya bilang ada program jaminan kecelakaan kerja dan kematian, itu sifatnya wajib. Terus kemudian ada jaminan hari tua. Nah, kalau mau mendaftarnya gampang tadi ya, bisa mendaftar secara online, bisa juga ya secara offline ke kantor cabang. Tapi sekarang udah banyak lah ya, bisa daftar melalui website juga bisa gitu ya. Terus kalau misalnya programnya berapa iurannya? Iurannya tadi dimulai dari 16.800 untuk 2 program, 36.800 itu di-include dengan JHT-nya. Jadi tabungannya setiap bulan tuh 20.000. Nah, ini sekarang nabung di mana? Setiap bulan 20.000 dapat pengembangan. Ya, yang ada ya kan, siapa yang mau terima tuh gitu kan. Kita masuk celengan, ya gitu-gitu aja, tapi di jalan BPJS Kerjaan 20.000 itu dikembangin ya Pak. Iya, dikembangin. Nah, nanti begitu Kang Ojinnya sudah misalnya udah deh Pak, lelah mau berhenti berusaha misalnya, karena udah usia lanjut nih, ya nanti bisa diambil. Tadi yang saya bilang, nanti tinggal datang nunjukin KTP-nya sama kartunya, udah cair tuh barang itu kan, cair tuh JHT gitu. Nah, ataupun lihat tadi aplikasi JMO-nya. Nah, jadi itu, gitu ya Kang Ojin ya. Jadi masuknya itu kategori bukan penerima upah, dan cara daftarnya gampang banget, bisa langsung datang atau bisa install aplikasi JMO-nya. Gitu. Tapi Pak, ada nggak sih Pak batas usia untuk daftar BPJS Ketenagakerjaan? Iya, maksimal itu di usia 65 ya. 65 ya? Iya, jadi kalau misalnya pekerja itu ya mungkin dari
16 tahun sampai 65 tahun ya. Nah itu tetap bisa mendaftarkan diri ya ke dalam program BPJS Kerjaan. Tadi ya range upahnya tergantung nih, katakan misalnya dokter ya. Tadi kalau 16.800 itu dengan asumsi upahnya itu 1 juta. Ya, jadi upah yang paling minimal itu yang kita hitung itu adalah 1 juta. Nah, kalau misalnya dia seorang dokter yang berobat secara mandiri ya, bukan ASN atau segala macam, ada praktek mandiri. Nah, itu kan biasanya penghasilannya bisa jadi di atas 10 juta misalnya. Nah, kalau 10 juta itu perhitungannya ada sendiri ya, rate upahnya berapa. Nah, nanti kita hitung iurannya berapa. Terus jaminan hari tuanya itu kan 2%. Iya. 2% dari 10 juta, berarti dia nabung tuh ya sekitar 200.000 ya. 200.000 setiap bulan gitu dia menabung di program JHT-nya. Nanti pada saat dia ini bisa diambil gitu. Nah, termasuk misalnya dengan asisten rumah tangga nih yang sekarang kan. Nah, sekarang mereka harus didaftarin gitu. Karena ternyata ada juga resiko, walaupun mereka asisten rumah tangga itu ada resiko, apalagi yang pulang pergi tuh misalnya kan, tentu ada resiko di jalan, terus pulangnya lagi di rumah sendiri ya bisa jadi katakan lagi ngepel, kepleset, jatuh dari tangga, itu ada resiko loh. Kita nggak tahu, kita pikir ya namanya musibah mah datangnya kapan aja dari atas nih ya. Kalau udah bicaranya itu, tapi tentu kita harus jamin ya, harus siap dengan perlindungan diri kita. Itu sih Mbak Nurul dan Mas Ilham. Ya. Oke Pak Irfan, ini untuk info lebih lanjut mungkin DFM-nya bisa kepoin tentang BPJS Ketenagakerjaan di mana aja nih Pak? Mungkin ada websitenya, Instagramnya, atau call centernya bahkan. Silakan Pak Irfan. Di kita itu lengkap, semua platform sosial media ada. Ada Twitter, ada di Instagram, ada Facebook, ada website ya. Saya TikTok itu udah deh belum ya? Mungkin menyusul iya. Ya Twitter ada, terus juga ada call center kita 175 ya. Silakan aja, ada kantor cabang kita di Jakarta ini, kita punya 23 kantor cabang ya. Nah, silakan teman-teman pekerja itu bisa mendaftarkan diri ya, karena tadi musibah kita tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Nah, tentu kita harus segera siapkan perlindungan kita, jangan sampai tadi penyesalan biasanya datangnya terlambat kan. Nah, tentu saya berharap para pekerja sekarang sudah mulai memahami lah betapa pentingnya program dari BPJS Kerjaan ya. Jangan paling tidak kita bisa memastikan risiko yang sedang kita hadapi dalam melakukan pekerjaan itu memang sudah ada pengamannya, ada perlindungannya. Mungkin itu tuh, Mas. Oke, setuju. Siap. Ya itu dia DFM Mania tadi obrolan kita pagi hari ini, semoga bermanfaat buat DFM Mania sosialisasinya ya Bang Ilham ya. Habis ini langsung daftar, install aplikasinya. Install aplikasi JMO-nya ya. Iya, oke Pak Irfan Kurniawan, Kepala Kantor Cabang BP Jam Sostek Kelapa Gading. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak udah hadir ke studio. Sama Mbak Nurul. Tapi ngomong-ngomong Nuril ya singkatannya ya. Iya, saya baru Nuril. Oh gitu. Iya. Oke, terima kasih. Ya, makasih ya. Mbak Nurul, Mas Ilham, makasih banyak. Terima kasih DFM Mania. Nanti yang ketinggalan kita upload di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.